teman Pak Bandi udah lama itu tahu nih perjalanan karir Pak Bandi sampai sekarang jalan ini, walaupun tahunya nggak komplit. Yang saya tahu sekarang itu Pak Bandi itu sekarang ketua RT, ketua RW ya Pak ya. Dulunya RT dulu. Nggak pernah. Oh langsung RW. Habis ini lurah ya Pak. Amin. Habis itu lurah, camat, wali kota. Wah keren. Terus Pak Bandi juga punya usaha pemancingan. Pak Bandi juga manajer sepeda Pasifik ya Pak. Ya, Keren. guru loh. Guru pabrik. Guru tapi duitnya akeh. Terus wartawan juga ya Pak. Di tabloid apa Pak? Media Radar Bangsa. Media Radar Bangsa. Itu tabloidnya nggak dijual umum ya? Online dan cetak juga. Tapi mingguan. Itu biasanya apa? Isinya apa? Semuanya kita. Tentang Semarang kok. Semua. Seluruh Indonesia ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk ngerti karirnya Pak Bandi, pencapaiannya Pak Bandi, kita ulik dulu Pak Bandi itu dulunya bagaimana. Nah, Pak Bandi coba ceritakan singkat dari Pak Bandi lahir di mana, terus masa kecilnya gimana, terus perjuangan hidupnya sampai jangan sampai sukses dulu, sampai menderita dulu Pak. Panjang dong ini. Dibikin singkat aja. Bikin singkat. Jadi gini. Break dulu apa lanjut? Lanjut kita. Oke. Jadi saya lahir itu dari kecil tidak terdidik oleh orang tua. Saya hidup di Wonogiri, saya lahir di Wonogiri tahun 67. Aslinya itu waktu lahir itu zaman tikus, dari zaman tikus itu kalau nggak 65 67. Oh, zaman penyakit tikus ya waktu itu ya. Oh. Banyak yang meninggal ya. Bukan penyakit tikus, tapi semua tanaman itu dimakan hama tikus. Oh. Kemudian saya dididik oleh seorang nenek saya janda. Anak saya itu anaknya 7. Nenek saya itu juga tidak sekolahan semua, termasuk saya juga tidak sekolahan. Saya bisa makan sehari-hari itu bulan. Jadi kalau saya melihat di TV sekarang ada film si bulan, saya itu lebih duluan dari si bulan. Jadi saya makan, kalau ada orang makan kadal, ular, cacing dan cecak dan lain-lain itu menurut saya sudah biasa. Makanya saya juga mau kalau ada itu. Wah, ini saingannya Andrea nih, bos daging nih. Kebetulan karena itu sebenarnya karena terpaksa. Termasuk barang-barang mentah itu sudah tak makan. Singkong mentah, tela mentah, kacang mentah itu sudah makan sehari-hari. Sayur sampai hari ini makanya saya itu hobi makan sayur sama makan kacang-kacangan. Karena istilahnya terpaksa ya. Kalau saya makan kacang mentah itu pun hasil pencuri. Karena seorang nenek saya itu orang nggak punya juga, seorang janda tidak punya. Kemudian saya itu lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Jadi saya itu mau tidak mau mandiri. Dari kecil saya harus mandiri. Saya setiap hari saya mainnya di sungai, nangkap ikan, nangkap lain-lain, hanya sekedar makan. Bahkan saya sering mencuri tanaman-tanaman tetangga itu hanya sekedar untuk isi perut. Kalau itu sih kayak semua anak-anak pernah ya, nyolong mangga gitu. Tapi sebelumnya Pak Bandi itu berapa bersaudara? Saya sebenarnya tiga bersaudara. Saya punya adik itu lain bapak. Jadi saya begitu lahir ditinggalkan ibu saya, waktu itu saya ke Semarang menikah punya adik dua. Terus saya hidup sendiri di desa sama mbah. Saya bisa lulus SMP. Kebetulan saya hanya lulusan SMP ini. Dan saya ngomong itu malu ya. Tapi Kayak menteri susi, bisa jadi menteri lah ini menteri ini. saya hanya lulus SMP itu pun saya harus mulut atau ngenger ya. Tahu bahasa ngenger? Nggak tahu. Ngenger itu babu. Oh, Babu jadi pembantu di tempat orang. Kemudian upahnya di sekolah. Jadi setiap hari saya harus kerja sampai jam 10 malam itu di hutan, di ladang. Kalau siang itu harus SMP itu, zaman SMP itu saya banyak mengebu rumput
cari rumput, cari kayu dan lain-lain kegiatan sehari-hari. Kebetulan karena mungkin terlatih ya, saya itu enggak, keterpaksaan itu menjadi sebuah kebiasaan, jadilah karakter itu. Jadi saya karakternya sudah mandiri dari kecil. Mandiri dari kecil, Udah kebentuk ya Pak ya. kebentuk dari kecil. Dalam prinsip hidup saya itu hanya satu kata, bagaimana caranya. Jadi bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya menyelesaikan ini, bagaimana caranya menyelesaikan itu. Sampai ini pun terbentuk seperti itu. Itulah karakter saya. Jadi saya itu dari kecil itu sudah hidup mandiri. Bahkan nenek saya itu dulu, kata nenek saya, waktu masih bayi itu karena nenek saya itu jarang menyusui sama anaknya yang laki. Jadi kadang rebutan. Kadang rebutan, kadang saya itu cara ngasih minum itu kendi dituang ke sini. Jadi air yang saya minum air kendi, Bukan air asli ya. bukan ternyata. asi, bukan. Jadi saya tidak pernah minum asi. Makanya saya ini agak kecil, termasuk kecil ini kecil. Itu karena saya kurang ngerti. Bahkan tidak pernah minum asi. Katanya asi apa rasanya kasih sayang seorang tua itu saya tidak. Dulu itu besar saya itu kadang makan landing. Tahu. Landing itu yang muda, Yang buat foto itu ya. yang masih muda di mama sama nenek saya sama singkong mentah. Jadi gizinya sangat hampir tidak ada. Yang penting beragam seperti itu. Terus kalau di desa itu ada nggak masa kecilnya Pak Badi yang misalnya mengenal dunia-dunia mistis atau dunia-dunia goib? Itu kan daerah Wonogiri, desa tahun segitu 60-an kan pasti ada tuh. Di tempat saya waktu itu memang agama belum kuat, jadi banyak animis, jadi menyembah batu, danyangan, punden-punden itu sudah hal yang biasa. Bahkan orang itu kadang sedikit-sedikit nanti punden ini sumpah-sumpah dan lain-lain. Kadang di tempat saya itu kalau ada orang mantu kan ada buangnya panjang, bilang panjangnya stadion di perempatan di sumber mata air ya. Saya sering mencuri, jadi nungguin orang dia nungguin japa mantra, setelah pergi rebutan. Wah berarti nakal tenang ya, sesajen dicolok. Terus itu tak bungkus telurnya, bungkus daun pisang dibakar di tempat, makan di tempat. Karena begitu. Tapi nggak pernah belajar ilmu-ilmu hitam gitu nggak pernah ya. Saya belajar ilmu itu hitam itu setelah dewasa, justru setelah dewasa. Karena konsep dari daerah saya itu terbawa. Orang Wonogiri waktu itu berbicara waktu itu keluar daerah itu istilahnya harus, kamu kalau mau keluar harus bawa payung. Payung dalam arti itu pelindung. Setelah saya sampai Semarang ini, perjalanan sampai Semarang ini masa kecil sudah dikat ya, sampai Semarang ya, karena sudah sampai Nah. ilmu tadi. Masuk Semarang tahun berapa nih? Saya masuk Semarang itu tahun 85. 85 berarti umur 85 masih belasan ya Pak? Masih belasan. Masuk Semarang, kota Semarang ternyata waktu itu buta. Waktu itu masuk Semarang pertama kali di mana? Tinggal Saya tinggal di daerah Poncol. di daerah gali-gali. Ketemunya saya waktu itu ikut om itu jualan bakso, jualannya di terminal. Jadi orang ketemu Poncol, ketemu orang terminal kan seperti itu buta. Karena dari kecil memang tidak terdidik, itu saya tidak tahu yang namanya apa ya, hidup baik, hidup benar, Ngasih gitu ya. tidak sangat tidak kenal. Keras berarti. Keras. Makanya saya di Semarang begitu masuk dunia Semarang, saya mesti ingat kata nenek moyang saya, kamu masuk kota, masuk wilayah orang itu harus punya payung. Makanya saya Perisai lah ya, perisai pelindung. bagaimana caranya saya di Semarang itu cari pelindung, karena di ketemu saya kan preman-preman gelandangan, preman pasar luar, kanjengan, Baru Tiko. dan semuanya itu kebetulan waktu itu masa tahun-tahun 87, 85, 86, 87 itu Gaya preman. itu di terminal lama itu 2000 dulu Jonathan lah,
Jurnatan itu ada terminal lama, kemudian itu ada Jalan Agus Salim, di situ ada tempat keramaian namanya THD, Taman Hiburan Diponegoro kalau tidak salah ya. Nah itu setiap malam itu saya di situ ketemunya segelandangan preman pencopet, jadi sahabat dan teman. Nah saya setiap main ketemu mereka itu adanya kan berantem gitu-gitu ya, orang diajar, akhirnya saya itu masih punya rasa, karena saya juga ini dari pembawaan ya, saya itu kan sudah itu rasa kasihan sudah ada, makanya bagaimana saya dari pengen dari Gatot Kaca, jadi pulang si foto kawat tulang besi. nah, gitu, kira-kira begitu. Maka ketemulah teman itu berguru, jadi dari dukun ke dukun, dari orang pinter, kiai, ustad, saya temusi semua, sampai jimat-jimat banyak sekali. Tapi memang bisa kebal bener ya Pak? Bisa. Contohnya apa Pak? Apa ya, dulu itu bis yang bisnya gede gini, bis tahu ya, Bis beton. bis beton, Oh. bulat kan padat, yang pokoknya segini lah, itu tak segini ambruk, kemudian Karung Goni tahu ya, Karung Goni tahu. di Sumber Pakai Api, kita lewat liwat ini tidak masalah, tidak ada yang terbakar. Bacok juga nggak bisa. Baca dulu di apa itu dibakar, jelas juga tidak masalah. Tapi gitu tuh biasanya ada tirakatnya nggak sih? Berangkat itu sampai Syawal. Waktu itu saya ikut benar. Saya 5 tahun kerja. Setiap malam Rabu, Kamis, itu saya sudah Tangan belum. belum tahu selama itu. Masa pendidikan itu kurang dari waktu itu saya ya dari ada makanan tapi ada makan pas bukan diajak suhu saya itu megang dulu atau tidur kayak apa itu kan saat puasa itu kan tidak malam satu suro saya harus ke pantai selatan setiap malam satu saya harus mandi jam 12 malam di pantai selatan itu ada namanya Karangbolong, kemudian Petangahan itu yang konon katanya itu pintu gerbangnya Nyi Ratu Kidul. Tapi gitu tuh ada kelemahannya nggak? Ada pantangannya nggak? Ada Apanya? belajar ilmu seperti itu? Semua ilmu ada pantangannya. Semua ilmu ada pantangannya. Salah satunya saya dulu dikasih sesuatu di suhu saya itu jadi ada mediator, nanti jinnya atau roh halusnya masuk. Jadi itu tidak jadi bukan dengan orang biasa, tapi dengan mediator. Tantangannya banyak, saya tidak boleh makan timun, tidak boleh pergi ke laut. Masuk kamar mandi harus Oh, apa? copot semua. Sapu dicopot, dompet copot, cincin semua copot. Tidak boleh. Tidak boleh minum arak. Tidak boleh melihat cewek lebih dari 5 menit. 5 menit apa ya? Ya. Ini apa? Oh yang sana. Itu juga. Kalau kelemahan itu banyak. Ya tadi yang sudah saya sampaikan, tidak boleh ke laut karena badan ini diisi. Minumnya dulu air raksa ya, tahu air raksa? Air raksa atau yang Tahu buat ya? kita kemas itu ya? Nah, minum air raksa dikasih pisang, itu sute biasa. Ayo berada Pak. Belajar ilmu, jangan juga ada ilmu buat memikat cewek di satu. Kebetulan Kata cara. enggak, ini bukan ini. Ilmu pemikat itu sebenarnya saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik di situ karena tujuan saya itu dulu ingin jadi suhu. Jadi saya tidak, kalau soal ada itu dengan mudah sekali kalau hanya untuk memikat cewek itu hal kecil banget lah.
kalau cuma bukan cewek. Tapi tujuan saya bukan itu. Tujuan saya itu dari awal saya ingin jadi penolong. Tujuan motivasi saya dari cari ilmu itu dari penolong, bukan untuk apa-apa. Saya tidak ingin jadi preman karena saya latar belakang saya bukan preman, bukan pencuri. Cuman saya itu kasihan, rasa kasihan saya itu besar. Jadi kalau ada orang teraniaya itu rasanya saya itu bagaimana saya bisa menolong. Nah, setelah Pak Bandi waktu itu punya ilmu, kekuatan gitu, pernah nggak ada satu kejadian yang akhirnya memaksa Pak Bandi, wah mau nggak mau aku harus nolong, aku harus bantu dengan kemampuan yang aku punya, itu pernah nggak? Selama Ada ini kejadian itu? selama saya punya itu saya belum pernah istilahnya membantu dengan ilmu. Cuman memang ada keberanian yang beda setelah saya punya ilmu. Lebih Daripada pede saya gitu makan, ya? lebih pede, jadi saya tidak takut dengan siapapun. Apalagi setelah benar. Setelah benar saya tidak takut dengan siapapun waktu itu. Dan tahun 94 ya, langsung 94 itu saya merasakan atau menyadari itu bahwa ternyata ilmu yang saya punya itu tidak ada apa-apanya. Padahal yang ilmu yang saya miliki itu guru-gurunya bukan orang sembarangan saya. Jadi bukan hanya orang kelihatan, yaitu orang-orang yang bukan kelihatan. Wih, Jadi dia mengaku lahirnya tahun 1005. wih, Jadi mengaku ya, namanya mengaku, setan pun bisa mengaku, iblis juga bisa mengaku. Tapi kita kan waktu itu mempercayai karena saya butuh. Itu saya mempercayai bahwa oh iya, karena dia tahu persis kehidupan tahun itu sampai hidup saya waktu itu. Jadi tahun 1900-an itu dia sudah tahu, bahkan sebelumnya sudah tahu, bisa membaca zaman ini begini, ini seperti yang ada di ketoprak. Ketoprak itu kan cerita yang kita tambahi kayak Joyo Boyo gitu ya? seperti itu. Jadi ada Nugroho Sosro Sabu Winten, Joko Rodang dan lain-lain lah pokoknya. Itu guru saya itu bisa menceritakan. Jadi ada Gelap Ngampar, Lebur Sikti, ilmu andalan saya Lebur Sikti. Itu apa Pak? Lebur Sikti itu apa? Lebur Sikti itu setahu saya itu yang pakai Amel Darmo. Zaman Amel Darmo itu ilmunya andalannya seperti Itu bisa apa atau bisa gimana? Mas Ivan kalau tahu pernah lihat TV yang namanya Amel Darmo itu dia pakai Lebur Sikti itu pukulan jarak jauh. Pukulan jarak jauh. Membunuh tanpa menyentuh sebenarnya begitu. Tanpa menyentuh. Cuman memang saya tidak pernah menggunakan ilmu kalau tujuan saya motivasi untuk kebaikan. Karena tanda kutip ilmu yang saya ambil itu adalah ilmu putih. Memang ada dua ya, ilmu putih, ilmu hitam, saya nggak ngerti. Betul ya, itu waktu itu memang seolah-olah ada dua ilmu karena hari ini iman saya beda. Saya bisa bilang seperti ini karena iman beda. Tapi waktu saya meyakini saat saya belajar ilmu putih, memang ada ilmu putih. Karena ilmu putih itu yang diajari semua kebenaran, kebaikan, tolong menolong dan lain-lain. Walaupun dengan siapa dia belajar itu dia sendiri tidak ngerti. Kemudian ilmu hitam itu kan memang ilmu Yang kayak santet itu ya? santet, mencuri, gendam. Itu kan untuk mencuri kan ada gendam Untuk namanya. merugikan orang lah istilahnya ya. Berarti memang benar ada ya ilmu-ilmu seperti itu ya, dan nyata ya. Saya pikir tuh karena saya belum pernah, selama hidup belum pernah ngalami dan belum pernah berjumpa hal itu, saya kurang percaya. Tapi kalau dengar cerita Pak Bandi ternyata memang ada gitu. Siapapun, ini cerita tentang ilmu ya, siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau sampai tidak percaya itu salah. Jadi setan bisa begitu, bisa begini, iblis bisa begitu, bisa begini, tidak percaya, apalagi ada santet dan tidak ada santet, tidak percaya, itu salah. Cuman bedanya ini kepercayaannya apa dulu saat ini ya, saat ini. Saat itu saya mempercayai semua ada, dan saat ini
ketika keyakinan saya sudah beda, karena dulu saya dulu Muslim ya Pak ya? Muslim. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya ada. Ketika saya sudah jadi non-muslim saat ini, saya tetap yakin ini juga ada. Jadi jangan salah. Jadi maaf, ini saya tidak mendoktrin orang non-muslim bahwa standar tidak ada. Salah kalau bilang standar tidak ada. Standar itu ada. Jadi jangan salah dan jangan negara bukan untuk menakut-nakuti. Standar ada, ilmu bilang ada, ilmu itu ada sampai hari ini. Bahkan zaman dulu sudah ada. Jadi jangan, Itu bahkan bisa sampai orangnya meninggal gitu Pak. ya bisa dong, memang standar tujuannya untuk menyakiti dan membunuh. Kalau sudah tahu menyakiti dan membunuh dari siapa, orang non-muslim baru tahu. Dia tugasnya untuk menyakiti dan membunuh. Isinya seperti itu, menghancurkan, menyakiti dan membunuh. Isinya seperti itu. Tinggal seseorang itu keyakinannya seperti apa. Karena semua orang punya iman, itu percaya. Tidak ada orang yang tidak punya iman. Cuman bedanya kan imannya seperti apa. Iman itu juga dipertanyakan. Karena iman itu hanya sekedar fondasi. Ini maksudnya jadi bicara agama. Tidak masalah. Masalah ya. Oke ya. Iman itu kan fondasi. Fondasi itu mau dibentuk, dibangun jadi mewah atau tidak itu tergantung manusia. Iblis itu bagaimana cara mencari kelemahan seseorang. Kalau imannya hanya fondasi, dia masuk apapun agamanya. Tapi kalau imannya dibangun, dibentuk menjadi ini pelindung tadi. Sekalipun ini mau menerjang, dia akan mental. Prinsip saya hari ini. Jadi Terus sudah kalau belajar ilmu kayak gitu tuh biasanya ada ininya nggak Pak? Misalnya kayak orang ikut pesugihan gitu kan nanti katanya anaknya cacat atau tumbalnya apa. Tapi kalau ilmu-ilmu itu ada nggak? Ada efek jeleknya nggak sih? Atau ada perjanjiannya apa nggak sih? sebetulnya semua ada perjanjian. Semua di dunia ini tidak ada kata tidak perjanjian, baik disadari maupun tidak sadari. Jadi orang yang tidak menyadari, kamu tak bikin sugih tanpa efek, itu kan dia yang ngomong. Tapi dibaliknya dia kan punya misi. Adakah sesuatu yang gratis di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Itu Yang prinsip. ada bukan gratis tapi promo. Yang ada di Meat Lover. Ya. Jadi prinsip hidup dalam hidup dunia harus tertanam. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Jadi kalau ada orang cari ilmu, cari pesugihan tanpa tumbal, nonsen. Jadi jangan belajar ilmu gitu ya. Kalau kalian jadi tumbal atau apa, mending hidupnya normal-normal aja guys. Seperti